Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Mari kita saksikan bersama-sama. Definisi nilai mutlak yaitu nilai mutlak suatu bilangan real A dituliskan dengan ini mutlak A didefinisikan sebagai berikut. Jadi nilai mutlak A itu akan bernilai A jika A-nya lebih besar dari 0. Dan nilai mutlak A akan bernilai sama dengan 0 jika A-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk nilai mutlak A bernilai min A jika A-nya kurang dari 0. Nah, sebagai contoh, nilai dari mutlak 4 itu sama dengan 4. Untuk mutlak dari 0 itu bernilai 0 dan mutlak dari min 7 itu sama dengan min A. Min A. A-nya kan min 7 berarti min dari min 7, maka hasilnya adalah 7. Nah, dengan kata lain, nilai mutlak bilangan real itu bersifat dikotomi, yaitu 0 atau positif. Jadi nilai mutlak itu hasilnya selalu 0 atau positif. Jadi, 3 cabang pada definisi nilai mutlak di atas dapat disederhanakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Nilai mutlak A sama dengan A untuk A lebih besar dari sama dengan 0 dan nilai mutlak A sama dengan min A jika A-nya kurang dari 0. Nah, untuk definisi nilai mutlak itu berkaitan dengan definisi dari jarak. Jadi, jarak antara dua bilangan real A dan B didefinisikan sebagai berikut. Dituliskan di sini D, A, B, berarti jarak antara A dan B, yaitu mutlak dari A min B. Jika B-nya sama dengan 0, maka dituliskan di sini D, A, 0, maksudnya di sini jarak antara A ke 0. Maka di sini dituliskan mutlak A dikurangi 0 sama dengan mutlak A. Ini diinterpretasikan sebagai jarak A terhadap titik asal 0. Nah, jika kita ilustrasikan jarak antara dua bilangan real pada garis bilangan seperti ini, jadi jika jarak antara 0 dengan 3. Nah, di sini bisa kita hitung jarak antara 0 ke 3 adalah 1, 2, 3. Nah, jaraknya adalah 3. Sedangkan ini jarak antara bilangan min 5 dengan 0. Jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jaraknya adalah 5. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa jarak itu tidak akan bernilai negatif. Jadi kan tidak ada jarak negatif 5 gitu kan, nggak ada. Yang ada selalu bernilai positif. Contoh kasusnya misalkan jarak antara kampus UIN dengan kos-kosan, dengan kosan kita. Nah, itu kan jaraknya kan tidak mungkin jaraknya misalkan jarak kos-kosan dengan kampus UIN yaitu negatif 1 km. Nah, kan tidak mungkin. Kan pasti bernilai positif. Jadi jaraknya misalkan 1 km gitu. Itu. Jadi bilang nilai mutlak itu berkaitan dengan definisi dari jarak. Jadi selalu bernilai positif. Nah, pada nilai mutlak ini berlaku beberapa sifat yang dituliskan pada suatu teorema.
Di sini misalkan A, B, C bilangan real, maka berlaku pernyataan seperti ini. Sifat yang pertama yaitu mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Maka berlaku sebaliknya juga, jika A-nya sama dengan 0, maka nilai mutlak A sama dengan 0. Kemudian sifat yang kedua, mutlak dari min A sama dengan mutlak dari A. Sifat yang ketiga, mutlak dari A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, di sini maksudnya jika ada suatu bilangan A dikalikan dengan B, kemudian dimutlakan dulu, itu akan bernilai sama dengan bilangan A itu dimutlakan dulu, kemudian baru dikalikan dengan bilangan B yang dimutlakan. Ini nilainya akan sama. Kemudian sifat yang keempat yaitu jika C lebih besar dari 0 dan mutlak A kurang dari sama dengan C, jika dan hanya jika nilai A itu lebih besar dari sama dengan min C dan kurang dari sama dengan C. Kemudian sifat yang kelima yaitu nilai dari A itu lebih besar dari sama dengan min mutlak A dan kurang dari sama dengan mutlak A. Selanjutnya yaitu teorema ketaksamaan segitiga. Nah, untuk setiap A, B elemen bilangan real berlaku ini mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, ini adalah teorema ketaksamaan segitiga. Nah, untuk membuktikan apakah teorema ini benar, maka kita menggunakan teorema sebelumnya yang berlaku ini tadi, nilai A itu lebih besar dari sama dengan min mutlak A dan kurang dari sama dengan mutlak A. Dan di sini ini juga sama untuk menilai B-nya. Kemudian kedua nilai ini bisa kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan, maka kita dapatkan seperti ini. Nilai A ditambah B itu lebih besar dari sama dengan min mutlak A ditambah mutlak B dan kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, kemudian dari teorema sebelumnya, dengan menganggap nilai C-nya itu sama dengan mutlak A tambah mutlak B, maka terbukti bahwa teorema ketaksamaan segitiga ini terbukti benar. Di sini mutlak A tambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, dapat kita lihat pada ilustrasi vektor ketaksamaan segitiga seperti ini. Di sini ini misalkan ini garis A, ini garis B. Nah, maka jika garis A ditambah dengan garis B, ini garis ini ditambah garis ini itu bernilai selalu lebih besar atau bisa sama dengan garis ini A plus B. Jadi dikatakan ketaksamaan segitiga karena ketaksamaan ini mengatakan bahwa panjang sisi sebuah segitiga tidak akan melebihi jumlah ini panjang sisi sebuah segitiga tidak akan melebihi jumlah panjang kedua sisi lainnya. Jadi panjang A plus B ini tidak akan lebih panjang dari jumlah sisi A ditambah dengan sisi B. Sebaliknya, jika ada 3 ruas garis yang tidak memenuhi ketaksamaan ini, maka ketiga garis tersebut tidak dapat membentuk sebuah segitiga. Nah, jadi terbukti bahwa teorema ketaksamaan ini terbukti benar. Nah, untuk memahami isi dari materi yang kita bahas tadi, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini ditambah dengan latihan soal yang ada di buku paketnya.
Sekian video kali ini. Semoga kalian bisa memahami isi materinya dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.